dulu ustadznya mengatakan begini, kalau antum memang pengen punya anak itu sesuatu yang luar biasa, maka sedekahnya luar biasa. Oke. Nah, sedekah luar biasa itu apa? Sedekah di mana kamu sudah sampai gemeter. Artinya bahwa hampir semua hartanya kita berikan istilahnya. Gimana ya? Sampai 8 tahun, dengarnya cuma mengatakan negatif, minus gitu kan. Tapi kebetulan itu saya mendengar kata-kata yang selama 8 tahun saya tunggu istilahnya. Positif mas, stripnya 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Bukti nyatanya ada pada kisah pejuang langit kali ini. Bagi figur yang satu ini, tak ada yang lebih diharapkan selain hadiah terindah dari langit, yaitu anak. Namun takdir berbicara lain. Tahun demi tahun berlalu, harapan itu tak kunjung tiba. Tapi, Pak Yasir Arafat dan sang istri tidak menyerah. Mereka yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa dan usaha. Dengan penuh keyakinan, Pak Yasir wakafkan dan sedekahkan hampir seluruh harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan doa mereka dengan hadiah terindah. Alhamdulillah, setelah 8 tahun menanti, kini Pak Yasir telah diamanahi 3 buah hati yang semuanya hafiz Quran. Allahu Akbar. Alhamdulillah pejuang langit, saat ini saya udah sama Pak Yasir nih. Pak Yasir ini adalah sosok luar biasa. Dari pengalaman hidupnya, dia jatuh bangun, dapat cobaan yang berat. Alhamdulillah, sekarang bisa bermanfaat buat orang-orang sekitarnya, Masya Allah. Salah satunya nih, Pondok Tahfiz ini Pak. Ini punya cerita yang luar biasa di balik ini ya. Insya Allah. Soalnya saya dapat informasi dari orang sekitar, wah luar biasa dulu tuh nggak ada kepikiran buat bangun pondok ini. Enggak, ya pemikirannya buat bisnis lah tadinya. Buat bisnis tadinya ya. Tapi karena Allah kasih cobaan, justru ada nih pondok sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, pejuang langit, tak terbayang sebelumnya oleh Pak Yasir. Di atas lahan ini akan berdiri masjid dan pondok besar seperti sekarang. Padahal dulunya tanah ini dibeli untuk keperluan bisnis. Namun, berkat taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia ikhlas mewakafkannya untuk kepentingan umat. Pejuang langit, guru saya pernah bilang, wakaf itu beda dengan sedekah. Sedekah itu sekali kasih, sekali pahala. Manfaatnya habis saat itu juga. Tapi wakaf lebih dahsyat. Bendanya tetap ada, manfaatnya terus mengalir, pahalanya nggak pernah berhenti sampai kita udah nggak ada di dunia ini. Masya Allah. Di balik itu tuh ada cerita perjuangan hidup Pak Yasir. Pak Yasir dan istri. Mengapa ada keinginan untuk mewakafkan tanah selain ingin memfasilitasi kebutuhan umat tadi Pak? Apa yang saya ceritakan insya Allah bisa inspirasi buat teman-teman. Buat semangat juga buat kita semua Pak Yasir. Insya Allah, semoga saya dijaga dari rasa ujub dan sombong ini insya Allah. Insya Allah. Jadi awalnya dulu ketika saya masih di Magelang seperti itu, ketika tinggal dan sebagainya, Allah kasih ujian saya, ya kan, selama hampir beberapa tahun, tepatnya 8 tahun tuh Allah kasih saya tidak punya keturunan, seperti itu. Sehingga kemudian berobat sana, berobat sini, berobat sana. Sampai pada titik tertentu, saya ketemu seorang ustadz, dan ustadz itu memberi informasi, ya, memberikan nasihat menurut saya, ya. Antum bayar ke dokter, ya kan, bayar ke dokter sejumlah sekian. Padahal dokter itu nggak bisa kasih anak. Allah yang bisa kasih anak. Kenapa nggak bayarnya ke Allah aja dengan cara sedekah itu? Ya memang ada yang mengatakan sedekah itu cari ridhonya aja. Tapi nggak apa-apa kok. Selama mintanya sama Allah, yang nggak boleh kan minta sama manusia. 8 tahun bukan waktu yang sebentar pejuang langit. Selama itu, Pak Yasir dan istri terus berharap, menangis dalam doa, mengibah pada Allah untuk diamanahi keturunan. Semua ikhtiar sudah dilakukan, dari satu dokter ke dokter lainnya. Namun jalan itu terlihat buntu, hingga akhirnya mereka menyerahkan segalanya penuh tawakal kepada Sang Maha Penentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara sedekah Bapak waktu itu?
Kalau dulu ustadznya mengatakan begini, kalau antum sedekah sampai antum itu sedekah cuman biasa aja, itu berarti antum cuman sedekah biasa. Baik. Tapi kalau antum memang pengen punya anak itu sesuatu yang luar biasa, maka sedekahnya luar biasa. Oke. Nah, sedekah luar biasa itu apa? Sedekah di mana kamu sudah sampai gemeter. Artinya bahwa hampir semua hartanya kita berikan istilahnya. Saat itu, ekonomi belum stabil. Hidup masih sangat sederhana. Pak Yasir hanya punya sebuah toko mebel kecil. Dan itu pun keuntungannya sering habis buat biaya berobat ke dokter. Jadi ceritanya kan waktu itu kan istri biasa kan kalau perempuan kan ada arisan seperti itu. Nah, arisan tuh rencananya sebetulnya buat bisnis, buat nambahin modal lah. Karena kan saya kebetulan buka bisnis di kota kayak itu kan. Nah, pengennya itu hasil arisan buat bisnis. Tapi karena pada saat itu memang pengen punya anak yang luar biasa, istri dari tempat arisan itu mengatakan gini, kalau seandainya uang ini saya serahkan untuk ke rumah zakat gimana? Baik. Saya bilang, saya juga ngomong, kita punya aja uang segitu aja nggak punya. Oke. Mau diberikan yang benar aja gitu kan. Tapi kata istri, saya pengen punya anak. Saya bilang ya udah, kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan hati kita. Saya bilang sama istri, kalau kamu mau sedekahin, jangan pernah pulang. Langsung aja ke rumah zakat. Karena begitu sampai rumah, kalau ke rumah nanti takutnya kita berubah pikiran. Maka dari istri dari rumah tempat arisan terima itu langsung menuju ke rumah zakat untuk menyerahkan uangnya semuanya. Jadi kondisi ekonomi keluarga pada saat itu juga serba bercukupan? Pas-pasan lebih tepatnya, nggak cukup. Pas-pasan? Pas-pasan. Saya masih tempat juga ngontrak, rumah juga masih ngontrak. Apa yang dilakukan Pak Yasir dan istrinya, menyedekahkan hampir seluruh harta yang dimiliki, itu bukan langkah biasa. Ini mengingatkan saya pada ketulusan dua sahabat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kisah yang pernah disampaikan guru saya. Saat Rasulullah SAW meminta umat untuk berinfak di jalan Allah, Umar bin Khattab langsung membawa setengah hartanya. Tapi Abu Bakar, beliau bawa semua hartanya tanpa tersisa. Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Masya Allah, inilah tingkat keberanian dan ketulusan tertinggi dalam sedekah. Seperti yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Wah. Dari mana? Jalan. Jalan mana? Enggak tahu. Kenalin. Ini anak yang ketiga. Halo, Assalamualaikum. Nama kamu siapa? Haura. Haura, Masya Allah, cantik banget ya Pak ya? Ya, alhamdulillah nih. Yang pengen ngangenin ini satu-satunya perempuan nih soalnya. Oh, ini anak terakhir perempuan. Anak terakhir perempuan. Nah, abang-abangnya pada kemana nih? Pondok. Pondok. Yang pertama di mana? Di Solo. Di Solo. Yang kedua? Di Jogja. Wah, sambil keliling-keliling, aku mau nanya-nanya dikit ke Haura, boleh kali ya? Boleh. Jadi, Haura ini kan katanya lompat nih, akselerasi, berarti berprestasi dong. Banyak hafalannya juga ini dong? Ya, alhamdulillah baru belajar. Udah hafal berapa juz sekarang? 4. Masya Allah, 4 juz. Pejuang Langit, putri ketiga Pak Yasir, adik Haura, inilah salah satu buah dari wakaf yang ditanam Pak Yasir bertahun-tahun lalu. Dari wakaf sebidang tanah sederhana, kini jadi ladang ilmu dan cahaya bagi umat. Abang-abangnya berarti udah khatam Quran semua nih, jangan-jangan? Belum. Belum, masih belajar juga hafalin. Udah juz berapa? Tahu nggak kamu? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama berapa? Yang pertama 5 juz kalau nggak salah. 5 juz. Yang kedua? Kalau nggak salah kayaknya kalau nggak 11 12 juz. Kalau nggak Masya 13. Allah. Yang kedua justru karena tadi ya. Karena di Taruna. tempat Al-Quran, pondok Al-Quran, tahfidz juga. Baik, Masya Allah. Wah, nanti lomba-lombaan nih, adu hafalan nih jangan-jangan sama ayah nih ya. Masya Allah. Nah, Pejuang Langit, sekarang saya diajak langsung sama Pak Yasir buat ngambil susu kambing yang nanti akan dibagiin ke para santri. Ini nih yang disebut sedekah susu.
Pak Yasir rutin bagi-bagi susu ke pondok supaya anak-anak santri tetap sehat dan kuat belajar. Masya Allah, sedekahnya gak cuma membangun tempat tinggal, tapi juga menjaga kesehatan para penjaga Al-Quran. Masya Allah, jadi biasa ngambil susu di sini Pak ya? Nah, ini tempat langganan ngambil susunya karena saya percaya, ya kan Masya Allah, ini kan saya punya juga teman sendiri, jadi kan susunya nggak dicampur dan sebagainya, buat apa ngasih anak-anak. Dan susu kambing katanya bagus, kata Rasulullah, termasuk salah satu susu yang bagus ini, banyak proteinnya. Masya Allah. Pas waktu tahu nih istri ngasih kabar kalau istri itu hamil, gimana perasaan waktu itu Pak? Perasaan tuh gimana ya, 8 tahun dan ya udah istilahnya sudah husnudzan sama Allah, mungkin ini yang terbaik. Jadi saya udah mikirnya, dan ya kalau Allah kasih ini, mungkin ini takdir saya, istilahnya. Yang lain dikasih anak, mungkin saya cuman suruh sama istri gitu kan, seperti itu. Jadi udah pikirnya los-losan gitu, seperti itu. Nah, jadi istilahnya bahkan istri mens, apa-apa tuh saya sudah nggak pernah mikir lagi gitu kan, istilahnya itulah. Cuman qadar Allah itu yang tadi saya bilang, ketika habis sedekah itu, ya udah los-losan. Saya sedekah juga, walaupun pengen punya, tapi ya los gitu kan. Qadar Allah, sekitar akhir tahun sampai awal tahun, itu waktu itu 2008, saya merasa istri kok, kamu kok sholat 2 bulan tuh nggak berhenti gitu kan? Non-stop ya? Kan biasanya kalau istri kan ada liburnya kan? Iya, nah ini kok nggak berhenti gitu kan? Saya tanya, ini kok nggak berhenti kenapa? Nah, istri cuma bilang gini, oh mungkin karena ini nih. Nah jadi pengaruh hormon saya menyebabkan kayak ini. Ya udahlah, periksa aja lah, kita periksa. Tapi sebelum periksa, nanti di sana paling juga suruh test pack gitu kan? Udah, daripada test pack di sana bayar mahal-mahal, saya beli test pack sendiri aja. Ya. Kebetulan kan dekat antara rumah sama toko waktu itu. Saya pulang toko beli test pack. Baik. Nah, cuma dulu ketika pas mengharap anak luar biasa nih, beli test pack, kalau nggak yang paling mahal nggak mau. Test pack yang paling mahal mana? Saya biar biasa akurat. Gitu. Biasa akurat gitu kan. Nah, tapi karena ini sudah los-losan, jadi tanyanya test packnya harganya berapa? Itu sekitar antara 3.000 apa 5.000 gitu kan. Saya bilang, ada yang 1.000 nggak? Oh beneran? Bener, saya bilang, ada yang 1.000 nggak? Nggak ada Pak, kata apoteknya. Ya udah yang paling murah pokoknya. Karena saya mikir cuma buat syarat lah sebelum periksa ke dokter. Saya bawa lah test pack itu ke rumah. Udah, diperiksa dulu sebelum kita berangkat. Baik. Ya kan? Jadi nanti kan kita tahu kalau misalnya negatif itu kan. Nah, bawalah itu ke kamar mandi kan dia. Terus periksa. Keluar dari kamar mandi sambil teriak. Ya gimana ya? Sampai 8 tahun dengarnya cuma mengatakan negatif, minus gitu kan. Tapi kebetulan pada saat itu saya mendengar kata-kata yang selama 8 tahun saya tunggu, misalnya positif mas, stripnya 2. Saya sambil masih nahan emosi, jadi saya mengatakan gitu, mungkin enggak lah, setelahnya ini mungkin salah karena test packnya cuma harga 3.000. Jadi ya udah, kita periksa ke dokter. Jadi degup gitu kan. Istri bilang, ngomong dulu sama keluarga, enggak. Takutnya ini cuma bohong-bohongan aja test pack kan. Udah, kita ke dokter. Nah, sampai ke dokter, terus diperiksa kan di USG. Kata USG, Pak, ini udah 2 bulan Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh saya juga gak kuat nih nahan. Jadi nangisnya nih. Sudah kelihatan gitu loh kan, walaupun cuma 1 titik, tapi sudah bisa dilihat pakai ini. Nah, saya sujud waktu itu kan, saya bilang, Allah kalau mengasih, nggak ada namanya batas. Pejuang Langit, sabar dalam penantian panjang, keikhlasan dalam menerima takdir Allah kini berbuah manis. Dan Masya Allah, keberkahan itu nggak berhenti di situ. Setelah lahir anak pertama, tak lama kemudian lahir anak kedua. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wah luar biasa Pejuang Langit. Penantian 8 tahun itu ternyata terbayarkan. Anak pertama lahir, 2 tahun berselang anak kedua. Anak kedua, ya nggak nyampe 2 tahun, 20 bulan. 20 bulan? 20 bulan. Masya Allah. Sudah lahir lagi lah. 8 tahun lama, begitu lahir, Masya Allah. Allah kalau mau kasih, apa sih yang bisa nahan?
Masya Allah, makasih loh Mas ya, udah disiapin, jazakallah. Berarti nanti ini akan kita bagiin di pondok lagi ya? Ya, biasanya kan 1 pekan sekali, alhamdulillah mereka biar dapat protein lah. Wah, iya siap-siap. Alhamdulillah. Nah, pejuang langit, sekarang saatnya kita balik ke pondok. Biar susu kambingnya bisa direbus dulu. Selesai itu, kita langsung bagi-bagiin. Insya Allah tambah sehat ya. Amin. Alhamdulillah pejuang langit, sekarang kita lagi ngebagi ini susu yang tadi kita beli. Ini tadi udah dipanasin biar makin segar nih. Ahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, udah kebagian semuanya Pak Yasir Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Pak Yasir, jadi kegiatan bagi-bagi susu ini udah rutin dilakukan, Pak? Alhamdulillah, ini sih kita coba rutinkan. Pak Yasir, dengan segala keberkahan yang diberikan Allah tadi Pak Yasir, saya tuh pengen belajar dari pengalaman hidup Bapak. Gimana Pak Yasir itu tetap istiqomah untuk mensyukuri segala macam keberkahan yang Allah berikan kepada Bapak? Ya sebetulnya macam-macam orang beda-beda ya Siap. kan, cuman saya coba usahain aja istilahnya. Ya wallahu alam bisa istiqomah apa enggak, wallahu alam nanti Ya. sampai selesai umur saya. Tapi minimal saya bersyukur dengan cara sholat duha. Baik. Itu saya coba rutinkan karena Allah memberikan rezeki, tidak hanya rezeki dunia ya. Baik. Rezeki anak, rezeki sehat, rezeki punya pondok ini alhamdulillah punya keluarga baru gitu kan. Baik. Istilahnya alhamdulillah itu minimal saya coba untuk sholat duha setiap pagi. Di pas waktu duha itu coba ya istilahnya bersyukurlah atas nikmatnya Allah. Jadi bukan hanya meminta, Baik. tapi ketika kita dapat kita syukuri. Karena kan ketika kita syukur, insya Allah Allah akan tambah minimal tambah keberkahannya. Iya, Itu iya, seperti iya. itu. Nah, untuk sholat duhanya ini ada waktu-waktu tertentu nggak? Mungkin di awal waktu, pertengahan atau akhir waktu Pak? Karena saya juga dapat beberapa ilmu dari guru ngaji kan. Karena tuh manfaat berkahnya beda-beda katanya. Ada tujuannya kan. Habis itu ada rakaat-rakaat tertentu nggak sih Pak? Kalau sholat duha minimal kan sebenarnya 2 rakaat ya. Tapi saya coba usahain gitu kan untuk bisa 8 Yeah. 8 rakaat. Karena kan kebetulan ya berdoa lah buat istri, buat anak. Anaknya kan 3 kan. 3. Jadi kan maling-maling 2 sama istri 1 biar berkah semuanya kan. Saya biasanya ambil sih pagi ya, Pagi. sebelum kegiatan. Tapi kadang-kadang juga kan ketika misalnya pagi ada sesuatu, pokoknya sebelum waktu duhur dilakukan seperti itu. Masya Allah pejuang langit, rasa syukur Pak Yasir atas anak-anaknya diwujudkan dengan memperbanyak sholat. Beliau perbanyak sholat-sholat sunnah bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan anaknya. Inilah yang diyakini Pak Yasir bahwa amal soleh orang tua akan mengundang penjagaan langit untuk anak-anaknya. Hafalannya Haura katanya kan udah 4 juz nih. Katanya Insya Allah, semoga bisa istiqomah. Amin, amin. Katanya tadi mau baca surat nih, mau kita tes katanya ya. Boleh Pak Yasir? Ya Her, ya udah nggak apa-apa, tafadhol. Semoga hauranya mau aja. Siap. Kita keliling-keliling pondok ya. Pejuang langit. Alhamdulillah nih, saya langsung diajakin Haura buat keliling-keliling pondok. Masya Allah loh. Asri banget tuh lihat, kita habis keliling-keliling lihat sawah. Udah gitu ada tempat olahraga. Ini pondok tempat penghafal Quran ya? Iya. Jadi kalau ada santri-santri yang pengen ngafalin Quran bisa di sini juga. Iya. Biar pemandangannya alam, biar makin adem ya. Iya. Masya Allah. Haura, kamu Iya. Om dengar tadi kan kata ayah, kamu juga penghafal Quran nih Iya. katanya. Sekarang 10 tahun, udah hafal udah berapa juz? 4. 4? Udah hafal 4 juz atau lagi belajar hafalin 4 juz? Yang 4 tuh baru. Oh 4 baru, Masya Allah. Berarti Tinggal sekarang, 2 surat lagi selesai. Masya Allah. Berarti kalau aku tes boleh nggak? Boleh? Aku tuh kalau punya kebiasaan subuh-subuh itu abis sholat subuh biasanya buka Quran, baca surat Al-Waqiah. Kamu hafal nggak? Hafal. Wah. Biasanya juga aku juga baca. Baca Al-Waqiah juga? Habis subuh biasanya nyetel Al-Waqiah atau baca sendiri di dalam hati. Sambil beres-beres kamar, habis beres-beres sebelum Aktivitas. aktivitas mau sekolah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha katibah. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Kaura ini baru berusia 10 tahun. Gak cuma jadi hafizah, dia juga menjadikan hafalannya sebagai amalan dalam kesehariannya. Masya Allah. Masya Allah, pejuang langit. Sebuah keberkahan yang luar biasa nih dari Allah yang diberikan buat Aura. Luar biasa. Aura, aku pengen nanya, kamu tuh cita-citanya jadi apa sih? Salah satunya penghafiz Al-Quran. Oh, hafiz Quran. Iya. Terus selain itu ada cita-cita lain nggak? Ada Pengen jadi apa? dokter. Dokter. Wah, biar bisa bantu orang-orang ya. Kenapa sih pengen jadi hafizah? Supaya bisa memberi mahkota untuk kedua orang tua. Masya Allah. Wah, apa itu? Quran untuk memberi mahkota untuk kedua orang tua. Ya Allah, pejuang langit. Aduh. Ini nih, berkah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada Pak Yasir nih. 8 tahun menunggu hadirnya keturunan. Alhamdulillah sekarang udah memiliki 3 anak dan mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Terus kadang-kadang lagi nyetir di jalan, tiba-tiba kan refleks nyanyi, kok nyanyi? Gitu, harusnya kan zikir gitu. Iya, iya. Itu saya usahakan itu, dan mungkin alarm Jumat Berkah ya.